Inilah kayu dan pohon ajaib yang dipakai Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal raksasa. Kisah Nabi Nuh dan banjir bandang adalah salah satu cerita paling ikonik dalam Islam, sebuah pengingat akan keimanan yang teguh dan azab bagi kaum yang ingkar. Di balik kisah penyelamatan besar itu, terdapat mukjizat pembuatan sebuah kapal raksasa yang melibatkan bahan khusus dan kesabaran luar biasa. Dahulu, jenis kayu yang digunakan Nabi Nuh membuat kapal bukanlah kayu dari pohon biasa. Kisah ajaibnya bukan hanya pada jenis kayunya, melainkan pada proses mendapatkannya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Nuh dahulu diperintahkan untuk menanam sendiri pohon-pohon tersebut. Ajaibnya, pohon-pohon ini tumbuh dalam waktu yang sangat singkat atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta siap untuk ditebang dan diolah menjadi bahan kapal yang kokoh. Ada juga kisah yang menyebutkan bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari pohon-pohon yang sudah ada sejak Nabi Adam, yang disimpan dan tumbuh subur secara ajaib untuk tujuan ini. Meskipun Al-Quran tidak merinci jenis kayu yang digunakan, sumber-sumber Islam dan tafsir menyebutkan bahwa kapal itu dibuat dari kayu gofir. Para ulama menafsirkan kayu ini mungkin merujuk pada jenis pohon tertentu seperti pinus, cedar, atau cemara yang dikenal kuat dan tahan air. Sedangkan menurut lembaga penelitian modern bernama Noah's Ark Ministries International, jenis kayu kapal Nabi Nuh itu mirip seperti kayu jati di Indonesia. Dalam penelitiannya mereka mengklaim telah menemukan sisa-sisa kapal di Gunung Judi di Turki. Sampel kayu yang difosilkan dari temuan tersebut diklaim cocok dengan karakteristik kayu jati yang banyak tumbuh di Indonesia. Dahulu Nabi Nuh membangun kapal ini di daratan, jauh dari lautan atau sungai. Lokasi persisnya tidak disebutkan secara pasti dalam Al-Quran, tetapi setelah air bah surut, kapal tersebut berlabuh di Gunung Judi yang diyakini berada di wilayah tenggara Turki saat ini, dekat perbatasan Suriah dan Irak. Pemilihan lokasi di daratan ini menjadi bahan ejekan kaumnya yang kafir. Mereka mengolok-olok Nabi Nuh dan pengikutnya. "Wahai Nuh, apakah kamu sudah gila? Kamu membangun kapal di tengah padang pasir. Bagaimana kapal itu bisa berlayar?" Namun, Nabi Nuh tetap sabar dan melanjutkan perintah Allah, mengetahui bahwa pertanda banjir akan datang melalui mata air yang memancar dari bumi dan hujan lebat dari langit. Proses pembangunan kapal Nabi Nuh ini memakan waktu yang sangat lama, menguji kesabaran Nabi Nuh yang telah berdakwah selama ratusan tahun. Menurut berbagai tafsir, waktu yang dibutuhkan untuk membangun kapal ini berkisar antara 40 hingga 80 tahun. Ada juga riwayat yang menyebutkan hingga 400 tahun, termasuk waktu menanam pohonnya. Durasi yang panjang ini menunjukkan betapa besar dan detailnya proyek tersebut. Mengenai ukurannya, panjang sekitar 300 hasta atau sekitar 135 hingga 150 meter, lebar 50 hasta atau sekitar 22 hingga 25 meter, dan tinggi 30 hasta atau sekitar 15 meteran. Kapal raksasa ini dirancang untuk menampung seluruh kehidupan di bumi yang akan diselamatkan. Kapasitasnya sangat besar, terdiri dari beberapa tingkat. Satu tingkat untuk manusia dan pengikut Nabi Nuh yang beriman, satu tingkat untuk hewan sepasang dari setiap jenis, dan satu tingkat untuk perbekalan. Ketika air bah datang, hanya mereka yang berada di dalam kapal yang selamat. Ini adalah mukjizat terbesar, di mana sebuah kapal kayu sederhana mampu bertahan dari bencana alam dahsyat yang menenggelamkan seluruh daratan. Kisah kapal Nabi Nuh mengajarkan kita tentang ketaatan mutlak kepada perintah Tuhan, kesabaran dalam menghadapi cobaan dan ejekan, serta keyakinan bahwa janji